Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Ya, kita bisa tahu nantinya grafik itu akan terbuka ke atas atau terbuka ke bawah dilihat dari nilai A-nya. A itu adalah koefisien dari x kuadrat ya. Jadi, kalau A-nya itu positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Grafiknya terbuka ke atas. Berarti nanti grafiknya kayak gini. Oke. Sedangkan kalau A-nya itu negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Ke bawah, jadi nanti gambarnya kayak gini. Oke. Dan langkah yang pertama untuk menggambar grafik fungsi kuadrat adalah kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu x. Titik potong terhadap sumbu x. Kalau titik potong terhadap sumbu x, maka nilai y-nya itu sama dengan 0. Oke. Nah, itu kan grafik fungsinya adalah y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu x, maka y-nya itu sama dengan 0. Jadi y-nya kita ganti 0. Ya, 0 sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Atau kita nulisnya bisa tukar gini. X kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita faktorkan. Ya. Caranya sama seperti pemfaktoran pada pertemuan sebelumnya yang udah Ustaz ajarkan ya. X kuadrat berarti sini adalah x ya. Oke. Kemudian kita cari faktor dari 3 ya. Faktor dari 3 itu berapa? Ya, 3 itu kan bisa diperoleh dari berapa? 1 kali 3. Berarti kita pakai ini ya. Oke. Berarti karena yang dikalikan hasilnya 3, kemudian yang dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Berarti ini negatif, ini juga negatif. Kemudian masukkan ke sini. Negatif 1, ini negatif 3. Oke. Berarti x min 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 1. Kemudian x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Oke. Jadi, titik potong terhadap sumbu x-nya berapa? 1, x-nya 1, y-nya 0. Dan berapa? X-nya 3, y-nya juga 0. Oke. Langkah yang kedua adalah kita menentukan titik potong terhadap sumbu y. Ya, kalau titik potong terhadap sumbu y, maka nilai x-nya sama dengan 0. Oke. Berarti tadi kan persamaannya y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Oke, berarti x-nya kita ganti dengan 0. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 ditambah 3. Oke, berarti y sama dengan ini 0. 0 kuadrat 0 ya. 4 kali 0, 0 tambah 3. Berarti y-nya sama dengan 3. Oke, jadi titik potongnya berapa? X-nya berapa? 0, y-nya 3. Yang ketiga adalah menentukan titik puncak ya, dimana untuk x-nya itu sama dengan min b per 2a, oke, dan x ini adalah sumbu simetri ya. Kemudian untuk y itu sama dengan min d per 4a, oke. Nah, dimana y-nya ini disebut sebagai nilai optimum. Oke. D di sini adalah diskriminan ya. D itu sama dengan b kuadrat min 4ac. Oke. D itu adalah diskriminan. Oke. Nah, nilai ABC di sini adalah diperoleh dari untuk A itu adalah koefisien dari x kuadrat
B itu adalah koefisien dari X dan C itu adalah konstanta. Jadi kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya ya. Ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Oke, berarti A-nya itu sama dengan berapa? 1 ya. Kalau nggak ada angkanya itu artinya koefisiennya 1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X. Berarti B-nya berapa? Negatif 4. Dan C-nya berapa? C itu adalah konstanta. C-nya 3 ya. Oke, kita cari X-nya dulu. X sama dengan min B per 2A. Oke, berarti min B-nya kita masukkan. B-nya adalah negatif 4 ya. Per 2 kali A, 2 kali 1, berarti min kali min plus ya, berarti 4 per 2 sama dengan 2. Oke, kemudian Y itu kan sama dengan min D per 4A. Oke, dimana D itu adalah diskriminan, tadi rumusnya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Oke, kita masukkan nilai ABC-nya. B-nya tadi berapa? B-nya adalah negatif 4. Berarti kita ganti ya. Berarti negatif 4 kuadrat min 4 kali A-nya 1. Kemudian C-nya berapa? 3. Oke. Per 4 kali 1. Oke. Sama dengan min negatif 4 dikuadratkan. Kalau negatif dikuadratkan itu hasilnya positif ya. 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. Min 4 kali 1 kali 3 berarti 12 ya, per 4. Oke, jadi min 16 kurangi 12, 4 per 4. 4 bagi 4 berapa? 1 ya, negatif 1. Oke, jadi titik puncaknya berapa? X-nya tadi berapa? X-nya adalah 2. Kemudian Y-nya negatif 1. Oke. Langkah yang terakhir adalah kita tinggal menggambarnya ya. Kita letakkan titik-titik yang kita peroleh tadi pada diagram Kartesius. Oke. Kita lihat tadi, titik potong terhadap sumbu X berapa? 1,0 dan 3,0. Oke, berarti kita letakkan titik 1,0. 1,0 itu artinya X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini ya. Kemudian berapa lagi tadi? 3,0. Oke, berarti ini 1,0. Kemudian berapa? 3,0. Berarti X-nya 3, Y-nya 0. Oke, berarti titiknya di sini. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya tadi, titik potong terhadap sumbu Y kita peroleh 0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Oke. X-nya 0, Y-nya 3. Berarti di sini. Oke. Ini berarti 0,3. Kemudian yang terakhir adalah titik puncaknya. Titik puncaknya tadi 2, negatif 1. Berarti X-nya 2, Y-nya negatif 1. Berarti di sini 2, negatif 1. Yang terakhir kita tinggal hubungkan titik-titik tersebut. Oke, kita hubungkan ya. Oke. Jadi inilah grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Oke, sampai sini paham ya? Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan soal-soal berikut ya.